Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nada Azahari. Nah, pada kesempatan kali ini videonya masih membahas tentang sejarah Afrika, tapi dengan materi yang berbeda. Nah, di materi kedua ini tuh saya akan membahas mengenai Afrika dari masa praaksara sampai ke peradaban Mesir kuno. Nah, gimana sih penjelasannya? Yuk kita simak videonya ya. Jadi yang pertama tuh kita akan membahas tentang masa praaksara di benua Afrika. Terutama nih kita mau bahas tentang manusia purba yang pernah hidup pada masa praaksara di benua Afrika. Jadi, manusia purba itu hidup pada zaman prasejarah di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Jejak manusia purba ini ditemukan oleh para ahli di berbagai tempat, terutama di benua Afrika, yang diperkirakan tuh mereka hidup lebih awal di zaman prasejarah dan menyebar ke berbagai wilayah dibandingkan dengan hasil temuan di tempat lain. Nah, jadi benua Afrika itu dikenal juga dengan sebutan benua hitam kan? Jadi banyak ditemukan jejak awal munculnya manusia purba. Berbagai penemuan jenis manusia purba tersebut memiliki perbedaan masa hidup dan ciri fisiknya. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di benua Afrika antara lain, yang pertama nih ada Australopithecus afarensis. Jadi, jenis manusia purba ini tuh ditemukan pada tahun 1909 di Lembah Aftar oleh seorang paleontolog dari Ethiopia yang bernama Jeren Senai. Hasil dari penelitian beliau itu ditemukan tengkorak bayi dalam bentuk yang sempurna. Nah, oleh penemunya, tengkorak tersebut diyakini sebagai hominidae kecil setelah mengamati ciri fisik bahwa fosil yang ditemukan memiliki ukuran tengkorak yang masih kecil dan memiliki kening serta gigi yang lembut. Keyakinan itu semakin kuat setelah ditemukan tulang iga kecil, tulang belakang yang berlubang, serangkaian gigi susu, gigi dewasa, dan yang paling menarik ditemukan juga tulang hyoid yang memiliki fungsi penting terhadap kemampuan berbicara. Untuk jenis manusia purba yang kedua itu ada namanya Australopithecus africanus. Manusia purba dari jenis berbeda yang ada di Afrika adalah jenis ini, yang dapat diartikan kera dari Afrika Selatan. Pada tahun 1942, Raymond Dart, seorang guru besar dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan, menemukan pecahan tengkorak dan rahang bagian bawah manusia purba di sebuah pertambangan kapur di Tanjung Harapan, Botswana. Fosil ini tuh diperkirakan berusia 5-6 tahun dan diberi nama itu tadi. Pai kera ini tuh diperkirakan hidup pada sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu. Memiliki tinggi sekitar 1,5 meter serta dapat berdiri dengan 2 kaki dengan volume otak antara 450 sampai 600 cc. Lalu yang ketiga itu ada Ardipithecus ramidus. Pada tahun 1994, EHT menemukan fosil manusia purba di Afrika Timur. Awalnya, penemuan tersebut itu dimasukkan dalam genus Australopithecus dengan sebutan Ramidus. Namun, White dan kawan-kawan menemukan penemuan EHT tersebut ke dalam genus baru yaitu tadi Ardipithecus ramidus. Jenis ini tuh mengkonsumsi buah daun dan juga biji-bijian. Ciri-cirinya itu memiliki posisi foramen magnum yang ada di depan tengkorak bagian bawah, gigi seri paling atas relatif lebih kecil, dan ukuran tubuh rata-rata lebih kecil dari ukuran tubuh Australopithecus afarensis. Yang keempat ada Australopithecus robustus, yaitu yang ditemukan oleh paleontologi Robinson dan Robert Broom, yang hanya saja memiliki postur tubuh yang lebih besar. Makhluk tersebut diberi nama itu tadi dan diperkirakan hidup sekitar 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu gitu. Lalu yang terakhir ada Homo rhodensiensis dan Homo africanus, yakni spesies hominin yang dideskripsikan dari fosil manusia Rhodesian. Sisa fosilnya itu berusia sekitar 300.000 sampai 125.000 tahun yang lalu lah pada zaman Pleistocene. Nah, yang menarik itu adalah Homo rhodensiensis itu merupakan nenek moyang bangsa Afrika dari ras Negroid yang hidup pada 300.000 sampai 125.000 tahun lalu, yang memiliki karakteristik kehidupan lebih maju dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Manusia purba itu berasal dari benua Afrika, kemudian berevolusi dan menyebar ke berbagai belahan di dunia, seperti itu. Kemudian pada masa praaksara, kehidupan manusia Afrika itu masih berburu dan meramu, bergantung pada alam, serta berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memanfaatkan batu sebagai alat utama seperti kapak genggam, alat serpi, dan juga peralatan tulang lah.
Begitu juga dengan urutan zamannya seperti Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga Megalitikum. Jadi urutannya sebenarnya hampir sama seperti umumnya lah ya, zaman-zaman praaksara gitu. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke peradaban Mesir kuno. Jadi sekitar 6000 sampai 4000 sebelum Masehi, iklim Afrika Utara tuh tiba-tiba berubah menjadi lebih kering. Wilayah Sahara yang sebelumnya subur ini tuh mulai tandus. Perubahan inilah yang mendorong kelompok manusia itu untuk bermigrasi ke lembah Sungai Nil yang memiliki tanah subur. Sepanjang Sungai Nil inilah muncul masyarakat pertanian pertama di Afrika. Mereka mengembangkan sistem irigasi sederhana untuk mengendalikan air sungai, mengenal pembagian kerja, serta membentuk komunitas kecil yang kemudian berkembang menjadi kota. Proses ini tuh menandai peralihan dari kehidupan praaksara menuju peradaban awal atau proto-peradaban, yang dimana manusia mulai mengenal tulisan piktograf sederhana, sistem kepercayaan terhadap dewa alam, dan struktur sosial yang lebih. Dari sinilah benih peradaban Mesir kuno tumbuh. Jadi, peradaban Mesir kuno itu tumbuh sekitar 3100 sebelum Masehi sampai 27 Masehi. Yang dimana pada masa itu Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika ya. Peradaban ini tuh ya terpusatnya di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Dari sinilah masyarakat, dari suburnya daerah Sungai Nil inilah masyarakat mulai mengembangkan pertanian, yang dimana Sungai Nil itu menjadi sarana transportasi perdagangan, banyak perahu yang melintasi Sungai Nil. Jadi maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri Mesir sebagai hadiah Sungai Nil, karena dibentuk di sekitar lembah Sungai Nil. Jadi peradaban Mesir kuno itu juga sering disebut peradaban lembah Sungai. Untuk kondisi sosial dan politik pada masa itu ya, sejarah politik di Mesir ini berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa seperti kerajaan kecil, kemudian desa tersebut tuh berkembang menjadi kota dan berkembang lagi menjadi dua kerajaan kecil, yaitu kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun yang berkuasa secara mutlak. Firaun tuh dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris gitu. Jadi dalam menjalankan perintahannya juga Firaun tuh mengangkat para pejabat yang merupakan kaum bangsawan gitu. Untuk struktur sosial dan masyarakat pada masa itu ya, mereka tuh dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan ya Firaun lah ya sebagai raja yang berada di posisi paling puncak serta budak di posisi paling bawah. Jadi urutannya tuh ada Firaun yang memegang posisi tertinggi lah ya di kerajaan itu, yang dianggap juga sebagai Tuhan ya pada masa itu. Kemudian juga ada yang kedua, ada wazir atau pejabat tinggi yang bisa disebut juga tangan kanannya Firaun lah ya. Kemudian juga yang ketiga tuh of course para bangsawan yang memiliki posisi penting di bawah wazir. Yang keempat ada imam atau pendeta yang memiliki kedudukan tinggi karena peran agama dalam kehidupan masyarakat Mesir. Kemudian yang kelima ada juru tulis, ya ini kelompok-kelompok terdidik yang ahli menulis hieroglif ya, mencatat peristiwa penting, hasil panen, kegiatan pemerintahan, dan ritual-ritual keagamaan lah pokoknya. Yang keenam tuh ada tentara, of course ya, jaga keamanan negara, keamanan kerajaan, pokoknya ya melindungi pemerintahan gitu. Yang ketujuh tuh ada tukang tuh ya pengrajin atau kelompok tenaga terampil lah yang menghasilkan berbagai kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian yang kedelapan ada petani, kelompok terbesar dalam masyarakat Mesir kuno yang mengolah tanah di sepanjang sungai Nil tadi gitu, menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan juga lah mereka. Lalu di urutan terakhir, seperti yang aku bilang tadi, urutan paling bawah ada budak ya. Mereka tuh berasal dari tawanan perang atau orang yang tidak mampu membayar utang gitu. Mereka tuh bisa aja bekerja di rumah Firaun, bangsawan, dan kuil, serta menjadi tenaga kerja dalam berbagai proyek besar seperti pembangunan piramida dan sebagainya lah. Untuk sistem kepercayaan sih mereka tuh percaya sama kekuatan goib ya yang ada dalam kehidupan setelah kematian, yang merupakan kepercayaan dipegang secara turun-temurun. Untuk asal kebudayaan tadi tuh ada kayak yang aku bilang sebelumnya, tulisan hieroglif ya,
yang tertulis di dinding-dinding piramida yang bisa kita lihat sekarang di piramida itu, yang terdiri dari gambar dan lambing berbentuk manusia, hewan, dan juga benda-benda tertentu lah. Kemudian untuk ilmu pengetahuan dan teknologi itu, bangsa Mesir ini banyak ya mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia, seperti pengetahuan astronomi, sistem kalender, matematika, teknik pembangunan, kuil, dan juga pengobatan gitu. Jadi ya ilmu-ilmu pengetahuan dari Mesir ini membawa banyak pengetahuan ya, bahkan yang masih kita gunakan hingga saat ini. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan saya mengenai materi dari Afrika dari masa praaksara hingga ke peradaban Mesir kuno. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.